Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita bertemu lagi, yaitu pada pelajaran pendidikan agama Islam. Ya, oke. Seperti biasa, sebelum kita belajar, semuanya coba ada yang belum siap belajar mungkin, ada yang masih mengerjakan pekerjaan yang lain, silahkan ditunda dulu. Kita akan belajar pendidikan agama Islam. Oke, semuanya, how are you today? Jawabnya seperti biasa, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ya, coba semuanya harus kompak. How are you today? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, before study, seperti biasa, kesepakatan kelas belajar kita yaitu yang pertama kita harus fokus dalam menyimak pembelajaran kali ini, karena pembelajaran pendidikan agama Islam yaitu sepekan sekali, maka diharapkan semuanya harus fokus. Kemudian yang kedua, apabila ada pertanyaan ataupun hendak izin keluar, maka angkat tangan untuk melakukan izin dan lain sebagainya, ya. Dan yang ketiga dan keempat yaitu silahkan yang masih haus, silahkan diminum dulu yang ada di meja kalian, dan dilarang makan dan kemudian tidak membuat keributan. Baik, dimengerti semuanya? Dimengerti. Baik, alhamdulillah. Selanjutnya di sini kita punya teka-teki nih, ya, punya games, ya. Dimana games kali ini adalah mengasah otak dan berpikir supaya menjadikan angka atau penjumlahan atau pengurangan yang ada di layar, yang ada di papan tulis, dengan menjadi hitungan yang sempurna, ya. Syaratnya hanya 2 garis dipindahkan. Oke, silakan. Oke, sambil berpikir, sambil memutar otak, Sirinu akan mengabsen dulu, ya. Silakan. Oke, Kafa hadir? Oke, hadir. Malika hadir? Hadir. Narendra hadir? Hadir. Niko izin? Oke, izin. Nizam hadir? Oke, hadir. Ramira hadir? Oke, hadir. Almira hadir? Oke, izin. Oke, baik. Sudah dapat jawabannya? Sudah dapat jawabannya? Baik, kalau sudah, coba Almira tadi ada nggak? Oh, nggak ada. Siapa? Ada yang bisa? Oke, Nizam ya, Nizam. Silahkan. 8, ini angka 8 kan? Angka 8 dikurangi 0 sama dengan 3, salah kan? Nah, pindahkan 2 garis saja sehingga 2 garis tersebut menjadi hitungan yang sempurna. Gimana? Oke, belum ada jawabannya, ya. Belum semua, belum berpikir, silakan. Oke, Seribu akan
langsung kasih jawabannya ya. Nah, seperti ini jawabannya. Bagaimana caranya? Nah, saya itu kasih tahu ya jawabannya seperti ini. Nah, ini jawabannya adalah, jadi sebentar, yang ini kan tadi kan yang ini yang masih kurang tepat ya. Jadi yang ini silahkan diperhatikan, pindahkan ke sini ya. Terus mana lagi yang dipindahkan? Nah, yang 8, angka 8 ini kita pindahkan ke sini ya. Oke, betul. Nah, jadi seperti ini jawabannya. 6 dikurangi 0 sama dengan 6. Oke, terima kasih yang sudah menyimak ya. Ini menarik kayaknya ya, untuk dipraktekkan di rumah dengan adik-adik kalian ataupun dengan saudara teman kalian di rumah. Baik, selanjutnya. Oke, fokus ya. Seri Ibnu berharap materi kali ini semuanya dicerna, karena lumayan ada 3 poin di sini ya. Materi pekan ini ada 3 poin. Silahkan baca ini Sakho, baca Sakho. 3 macam sujud. Tipe itu bukan sujud ya, sujud. 3 macam sujud. Apa saja itu? Ya, betul. Sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Ya. Jadi kali ini kita akan bahas sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Baik, mudah-mudahan materi semua poin yang ada di sini kita selesaikan hari ini ya. Oke, selanjutnya yang pertama ini pengertian sujud ya. Oke, sujud adalah suatu gerakan di dalam sholat di mana jidat kita atau kedua lutut, kedua telapak tangan, dan ujung jari kaki menempel pada alas sholat. Apa? Coba baca semuanya. Sujud adalah suatu gerakan di dalam sholat di mana jidat, lutut, kepala, telapak tangan, dan ujung kaki, ujung jari kaki menempel pada alas sholat atau sajadah ya. Nah, kemudian sujud juga menggambarkan kita, yaitu penghambaan dan kepasrahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Sebagaimana kita manusia bersujud hanya kepada Allah dan kepada dan kita manusia diperintahkan untuk saling menghormati sesama manusia ya. Yaitu sujud itu menggambarkan kita, yaitu tunduk dan penghambaan kepasrahan kita terhadap Allah yang telah menciptakan kita, yang telah menciptakan semuanya dan seisi dunia ini. Oke? Ya, jadi pengertian sujud itu seperti itu ya. Ingat, sujud adalah suatu gerakan di dalam sholat ya, di mana jidat, kedua lutut, kedua telapak tangan, dan ujung kedua jari kaki menempel pada alas sholat atau sajadah. Nah, sujud juga ada yang dilakukan di luar sholat. Nanti kita bahas ya. Nanti tadi ada yang namanya sujud tilawah, sujud sahwi, dan sujud syukur. Nah, baik. Selanjutnya, nah, yang pertama yang kita akan bahas yaitu sujud syukur. Nah, coba Ibnu siapa yang baca ya? Oke, Malika, silakan Malika baca. Sujud syukur adalah
sujud yang dilakukan sebagai tanda terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya berupa keberuntungan, keberhasilan atau apa? Atau karena terhindar dari bahaya atau kesulitan. Nah, di bawahnya hukum sujud syukur adalah sunnah. Ini merupakan sujud di luar sholat, ya, berbeda dengan sujud yang dilakukan di dalam sholat. Nanti ada tata caranya. Bagaimana itu caranya? Nah, kita harus paham dulu. Oh, sujud syukur itu apa ya? Sujud syukur adalah ketika kita mendapatkan sesuatu yang menyenangkan. Contohnya, Malika juara Olimpiade MIPA Agama di kancah nasional, ya, juara 1. Nah, perlu dilakukan sujud syukur, boleh. Atau di salah satu kelas ini ada yang juara umum ranking 1 atau nilainya terbesar di sekolah SMP EGS se-Bandung Raya, ya, maka dia bangga dan perlu mensyukuri pencapaiannya itu dengan melakukan sujud syukur. Atau nauzubillah ya, atau kita sebut yang kemarin ada bencana yang ada di mana? Di mana? Di Garut, bukan di Garut, di mana? Di Cianjur. Yaitu selamat dari mara bahaya, selamat dari bencana. Maka alhamdulillah perlu juga atau disunahkan untuk melakukan sujud syukur, ya, atau sesuatu yang mendapat keberuntungan atau keberhasilan, ya. Nah, itu sudah tergambar ya, sudah paham semuanya ya pengertian daripada sujud syukur. Kemudian yang selanjutnya, nah, ini yang sering kita lihat di media-media, televisi, media sosial dan lain sebagainya. Ini ketika timnas, ini siapa ya? Kalau nggak salah pelari cepat itu, namanya kurang tahu, kurang ingat, juga. Nah, ketika dia mendapatkan start pertama dan berhasil mengalahkan yang lain dan dia sebagai juara finish tercepat, maka dia langsung bersyukur, menundukkan kepala, bersyukur kepada Allah Subhanahu, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, dan yang coba contoh yang kedua. Ini dia. Ini kira-kira siapa? Gambar siapa? Oke, betul sekali. Sering nonton bola ya. Nah, ini adalah Muhammad Salah. Ya, dia bersyukur setelah mencetak gol pertama di permainan tersebut. Nah, itu dia. Kemudian yang ketiga, ini ada kalian ingat gak timnas Eropa atau Timur yang di sana, yaitu Maroko kalau nggak salah. Dia dalam mencatat sejarah yaitu masuk ke semifinal dalam Piala Dunia. Dan akhirnya ketika selesai pertandingan dan mengalahkan tim yang lain, alhamdulillah beramai-ramai tim Maroko ini melakukan sujud syukur atas pencapaian yang luar biasa. Nah, ini adalah negara muslim. Salah juga negara dari Mesir kalau nggak salah, ya. Dan ini adalah tim Maroko ketika mencapai capaian yang luar biasa. Nah, ini adalah beberapa contoh sujud syukur, ya. Atau kita pernah saya pernah temui, yaitu ketika menjemput jamaah haji, ya. Kebetulan di situ saya sedang menjemput kakak, yaitu menjemput pulang pergi haji. Ketika sesampainya di lokasi
masya Allah, ya tersimpul langsung bersujud syukur, bahagia, yaitu telah kembali lagi ke daerahnya masing-masing, kembali lagi ke tanah air Indonesia dengan selamat, dengan sehat, dan dengan harapan mudah-mudahan hajinya itu menjadi haji mabrur. Itu yang dilakukan oleh para jamaah haji Indonesia yang telah sampai di tanah air. Ini adalah beberapa. Oke, untuk singkat waktu supaya kita lebih lagi. Nah, dalil sujud syukur. Di sini ada dalil sujud syukur ya. Bahwasanya dari Abu Daud dan Tirmizi, dari Abu Bakrah radhiyallahu an, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila datang kepada beliau suatu hal yang menggembirakan atau kabar yang menyenangkan, beliau terus bersujud syukur berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dari hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi, ya, sahih. Nah, hadisnya juga ada bahwasanya kita dianjurkan untuk bersujud syukur. Kemudian apa yang dilakukan ketika sujud syukur? Ya baca doa. Doanya ada dua, ada versi pendek dan versi panjang. Oke, siapa yang mau baca? Oke, Ahmad, silakan baca yang versi panjang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas shalihin. Nah, ini versi panjang. Boleh kalau tidak hafal versi panjang, maka boleh membaca versi pendeknya boleh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Oke, sama-sama. Ayo ikutin. Subhanallah. Oke. Walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Oke, kita gunakan yang versi pendeknya juga enggak apa-apa. Kalau yang sudah hafal versi panjang itu lebih good lagi, ya, lebih bagus lagi. Banyak membaca Al-Quran. Ini kan termasuk daripada ayat Al-Quran kalau yang versi panjang nih, ya. Nah, banyak pahalanya, ya. Baik, ini adalah bacaan ketika sujud syukur. Kedua, selanjutnya bagaimana cara melakukan sujud syukur? Nah, di situ ada gambar. Pertama, berniat untuk melakukan sujud syukur, yaitu Allahu Akbar, takbir, berniat Allahu Akbar. Kemudian apa? Sujud, langsung sujud. Tidak mesti ruku dulu. Ya, langsung aja sujud. Kemudian setelah sujud, ya, jidat ini menyentuh tempat sujud atau tanah atau lantai, maka membaca apa tadi? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, dan memberi salam. Nah, seperti ini. Boleh ya. Biasanya langsung kalau para pemain bola timnas sering lihat nonton timnas kan, timnas Indonesia, ketika salah satu timnya mencetak gol langsung sujud. Nah, yang penting sudah niat. Nah, itu secara refleks, ya. Kemudian selanjutnya yaitu ini sujud sahwi. Setelah ini adalah sujud sahwi. Nah, sebelum kita sujud sahwi, kita harus mengetahui dulu apa pengertian arti daripada sujud sahwi tersebut, ya. Sujud sahwi adalah sujud ketika terjadi khilaf dalam ibadah sholat. Khilaf itu apa? Lupa. Sujud ketika terjadi lupa atau ketika khilaf dalam ibadah sholat. Sujud sahwi
dilakukan 2 kali, ya, sama dengan sujud dalam sholat, ya, yang dilakukan setelah membaca tasyahud akhir sebelum salam. Jadi sujud sahwi itu dilakukan 2 kali sujud, kemudian duduk di antara 2 sujud, kemudian sujud lagi, kemudian tasyahud akhir, ya, setelah membaca tasyahud akhir, kemudian langsung salam. Jadi dilakukan setelah membaca tasyahud akhir. Fil alamina innaka hamidum majid. Jangan langsung salam. Apa dulu? Nah, betul, sujud dulu. Fil alamina innaka hamidum majid, atau setelah membaca doa Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam wa min fitnati mahya wal mamati wa min syarri fitnati masiihid dajjal. Jangan salam dulu, sujud sahwi dulu. Nah, sujud sahwi dulu, kemudian 2 kali duduk di antara 2 sujud, langsung sujud lagi, baca doanya. Nanti kita akan baca sama-sama doanya, kemudian duduk lagi, kemudian langsung salam. Jangan membaca tasyahud akhir lagi, langsung salam, ya. Oke, selanjutnya, nah ini dia dalil tentang sujud sahwi, ya, dari Abu Sa'id. Oke, baca. Kalau baca terus dan menerangkan terus ini capek, ya, habis nanti suaranya. Oke, silakan baca. Siapa? Kamila. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi Muhammad SAW bersabda, apabila salah seorang dari kamu ragu dalam sholat, ia sudah mengerjakan 3 atau 4, maka hendaklah dihilangkannya keraguan itu dan diteruskan sholatnya menurut yang diyakini, kemudian hendaklah sujud 2 kali sebelum salam. Di sini diperjelas juga bahwa sujud sahwi itu ketika ragu juga, bukan hanya lupa. Ya memang lupa bilangan rakaat itu karena lupa. Ya, ragu dalam bilang ini sudah 2 atau sudah 3 ya? 3 dah. Kita lagi sholat zuhur, contohnya 3. Nah, maka ditambah saja sudah 3. Kita ambil yang pendeknya sudah 3, maka kita yakin tambah sudah 3 ditambah 1, maka disempurnakan menjadi 4. Ya, jadi 4, maka nanti di akhir sebelum salam ditambah sujud sahwi. Keterangannya ada. Ketika itu Nabi ragu, ya. Nabi menjelaskan, apabila salah seorang dari kamu ragu dalam sholat, maka kerjakan 3 atau 4, maka hendaklah dihilangkannya keraguan itu dan diteruskannya lah sholatnya itu menurut yang diyakini. Ambil yang yakin 3 atau 4. Biasanya ambil 3-nya, maka langsung diambil lagi. Wah, 1 lagi nih. Nah, ditambah 1 lagi jadi 4. Misalkan sholat subuh seperti itu, ya. Maka ditambah nanti sebelum salam, yaitu dengan sujud sahwi. Selanjutnya, sebab-sebab sujud sahwi. Sebab-sebab sujud sahwi di sini perlu digarisbawahi. Apabila ragu atau lupa dalam bilangan rakaat sholat, tadi sudah dijelaskan. Kemudian yang kedua, kelebihan rakaat atau rukun dalam sholat. Yang ketiga, apabila lupa tidak melakukan tasyahud awal, ya, atau lupa tidak mengerjakan salah satu di antara sunnah-sunnah sholat. Dan yang terakhir, lupa tidak melakukan salah satu rukun sholat seperti ruku ataupun sujud, ya, boleh diganti dengan sujud sahwi, ya. Selanjutnya, ini adalah tata cara bagaimana melakukan sujud sahwi. Yang pertama, setelah membaca tasyahud akhir, tadi sudah jelaskan juga, ya. Kemudian disujud diiringi takbir Allahu Akbar, maksudnya, ya. Di dalam sujud membaca sujud sahwi.
sujud sahwinya bagaimana? Nah, langsung saja, tadi kan sudah dijelaskan tata caranya ya. Kemudian duduk seperti duduk di antara dua sujud. Sujud dan membaca bacaan sujud sahwi lagi, duduk lagi dan langsung memberi salam. Tadi sudah dijelaskan ya. Nah, ini dia. Ketika sujud baca apa? Baca ini. Subhana man la yanamu wa la yasbu. Ya. Oke, sama-sama. Subhana 1 2 3. Subhana man la yanamu man la yanamu. Oke. Wa la yasbu wa la yasbu. Oke, semuanya. 1 2 3. Subhana man la yanamu wa la yasbu. Oke, good. Sekali lagi supaya apa? Subhana man la yanamu wa la yasbu. Nah, tata caranya sudah paham tadi? Kalau belum paham silakan. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, tidak ada pertanyaan. Sekali lagi saya jelaskan ya. Jadi ketika kita ragu atau lupa dalam bilangan sholat, maka dianjurkan untuk melakukan sujud sahwi. Bagaimana tata caranya melakukan sujud sahwi? Gampang, yaitu sebelum salam, setelah membaca apa? Membaca tasyahud akhir. Setelah membaca tasyahud akhir. Nah, di sini dalam sujud membaca tasyahud akhir, kemudian sujud diiringi takbir Allahu Akbar. Ya, kemudian apa? Langsung membaca Subhana man la yanam wa la yasbu 3 kali. Subhana man la yanam wa la yasbu. Subhana man la yanam wa la yasbu. 1 kali juga enggak apa-apa. Langsung duduk lagi. Ya, duduk. Nanti sujud lagi Subhana man la yanam wa la yasbu. Atau membaca duduk di antara dua sujud gimana? Betul sekali ya. Kemudian langsung sujud duduk lagi memberi salam. Paham ya? Oke, paham. Sekarang kita lanjut ke sujud tilawah. Sujud tilawah. Sebelum kita fokus ke belajar atau melanjutkan materi selanjutnya yaitu sujud tilawah, kita coba fokus dulu. Mengetes kefokusan kalian. Coba. Manakah yang paling tinggi? Manakah yang paling tinggi? Gajah, monkey, terus ada elang dan jerapah. Manakah yang paling tinggi? Oke, putar otak. Fokus. Manakah yang paling tinggi? Oke, ada jawabannya. Manakah yang paling tinggi? Gajah kah? Monkey kah? Elang kah? Atau jerapah? Oke, silakan. Apakah gajah? Apakah monkey? Apakah elang? Oke, beragam. Ada yang jawab apa? Ada yang jawab jerapah karena dia tinggi. Oke. Ada yang jawab monkey karena dia bisa melompat tinggi gitu mungkin ya. Atau mungkin ada yang jawab gajah karena udah besar tinggi lagi gitu. Maksudnya seperti itu mungkin. Atau mungkin elang karena dia terbang tinggi. Oke, jawabannya adalah jawabannya adalah di sini. Baca. Coba Niko sini Niko. Bebas sesuka kalian. Jawabannya semuanya benar ya. Semuanya benar. Jadi boleh jawabnya elang, boleh jawabnya jerapah, boleh jawabnya monkey,
semuanya boleh ya. Oke, makasih. Oke, baik. Selanjutnya adalah kita fokus lagi membahas tentang sujud tilawah ya. Oke, sujud tilawah. Oke, silakan Darias, baca Darias. Sujud tilawah ialah sujud yang dilakukan seseorang karena membaca atau mendengar bacaan Al-Quran yang ada bertemu dengan ayat sajadah. Oh, dilakukan dengan kondisi suci menghadap kiblat dan menutup aurat. Ya, menutup aurat. Ya. Oh, baik. Nah, tadi sudah dibaca ya. Sudah paham tuh? Nah, ringkasnya seperti ini. Jadi sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan ketika seseorang mendengar atau membaca atau ketika sholat. Nih, ketika sholat, karena sujud tilawah ini dibagi dua, ketika sholat dan ketika di luar sholat. Ya, jadi sujud tilawah ketika membaca atau mendengar ayat-ayat sajadah, maka dilakukanlah sujud tilawah. Ya, seperti itu. Ya, otomatis kalau di dalam sholat dia harus dalam kondisi suci dan menghadap kiblat, juga menutup aurat. Betul sekali. Paham semuanya? Paham? Fahimtum? Fahimna. Argentum? Argentina. Palestun? Palestina. Oke, baik. Nah, selanjutnya ini adalah dalil tentang sujud tilawah. Oke, saya baca langsung aja ya, mempersingkat waktu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membaca Al-Quran yang di dalamnya itu terdapat ayat sajadah. Kemudian ketika itu beliau bersujud, kami pun itu ikut bersujud bersamanya sampai di antara kami tidak mendapati tempat karena posisi dahinya. Ini hadis sahih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahihon, hadis Bukhari dan Muslim ya. Jadi ketika itu Nabi membaca Al-Quran dan di dalamnya itu ada ayat sajadah, maka Nabi langsung melakukan sujud tilawah. Kemudian bagaimana? Apa saja ayat-ayat sajadah? Nah, di sini ada memang ada 15 tempat di dalam Al-Quran tersebut. Di dalam Al-Quran itu ada 15 ayat sajadah. Yang pertama Al-A'raf, Al-Ra'du, An-Nahl, Al-Isra sampai dengan Al-Alaq. Ya, sampai dengan Al-Alaq. Oke. Contoh, kita akan melakukan gerakan sujud tilawah ya. Di dalam Al-Quran misal kita cek surat apa maunya? Ayo. Oke, surat sajadah ya. Ada yang pilih tadi sajadah. Oke, cari dulu ya surat As-Sajadah ayat 15. Surat sajadah juz berapa? Juz 21. Oke, sajadah. Oke. Bagaimana bunyinya? Nah, ketika menemukan ayat sajadah seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, innama yu'minu bi ayatina alladziina idza dzukiru biha kharru sujjada. Idza dzukiru biha kharru sujjada wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Nah,
ketika selesai membaca ayat sajadah imam atau kita, maka langsung sujud dan membaca doa. Nanti kita akan kasih tahu ya. Doanya bagaimana? Nah, ini dia bacaan sujud tilawah. Oke, ikutin. Sajada wajhiyah 1 2 3. Sajada wajhiyah. Bagus. Lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Nah, itu bacaannya. Oke, baca sama-sama, ayo. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Nah, ini adalah bacaan sujud tilawah tadi ketika mendengar ayat-ayat sajadah atau di dalam surat Iqra Al-Alaq, ya surat Iqra, surat Al-Alaq, wasjud waqtarib, ya. Nah, di situ kalau tidak salah ayat 19, ayat terakhir kan? Ayat terakhir. Bagaimana ayatnya? Nah, ketika mendengar ayat sajadah di dalam surat Al-Alaq, misalkan ya, Bismillahirrahmanirrahim, baca kalla la illam yantahi la nasfa'an bin nasiyatin kadibatin khati'ah falyad'u nadiyah sanad'u zabaniyah kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Nah, di situ ada ayat sajadah di ayat 19. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Kalau biasanya imam membaca ayat sajadah kemudian dia sujud, maka kita ikuti sebagai makmumnya. Nah, seperti itu. Fahim? Nah. Oke, itu adalah 15 ayat sajadah, ya. Dan bagaimana tata cara sujud tilawah? Silahkan baca Audrey. Sujud tilawah dilakukan cukup 1 kali saja, betul, dan dapat dilakukan pada waktu melaksanakan sholat maupun di luar sholat. Nah, itu dia, ada kan ya. Jadi sujud tilawah, kemudian baca lagi. Apabila dilakukan di luar sholat, maka harus memenuhi rukun-rukunnya. Betul. Sebagai berikut: menghadap kiblat, niat, takbiratul ihram, sujud 1 kali. Yang kelima adalah memberi salam sesudah duduk. Nah, ini kapan cara sujud sudah jelas di sini. Sujud tilawah itu dilakukan cukup sekali saja. Sujud membaca doa tadi, sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihauli wa quwwati. Kemudian kalau dalam sholat, ketika belum selesai rakaatnya berdiri lagi, terusin sholatnya lagi. Nah, dan apabila dilakukan di luar sholat, maka harus memenuhi rukunnya. Ini seperti tadi yang dibacakan oleh Audrey tadi, rukunnya. Oke, Pak, itu langsung saja. Dan yang terakhir adalah hikmah melakukan sujud sahwi, sujud syukur, sujud tilawah. Ini adalah hikmahnya, adalah yang pertama, manusia tidak boleh sombong, ya, dan aku walaupun punya kelebihan. Kemudian memahami bahwa setiap orang itu pasti pernah berbuat salah, maka kita harus meminta maaf kepada Sang Maha Kuasa. Kemudian mendekatkan diri kepada sujud itu bukti kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu. Kemudian memperoleh kepuasan batin berkaitan dengan anugerah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ada proyek ataupun tugas yang akan kita lakukan pada pagi ini, yaitu menghafalkan
bacaan sujud. Yang pertama sujud tilawah, kedua sujud sahwi, ketiga dan itu sujud syukur. Ya, sujud sahwi dan sujud syukur kecil ya, pendek aja. Ya, ayo kasih 5 menit. Mungkin sudah hafal. Pertama sujud tilawah, sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Baca sujud sahwi, subhana man la yanamu wa la yasbu. Sujud syukur, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nah, betul sekali. Dan selanjutnya adalah coba setelah kita belajar sujud syukur, sujud tilawah dan sujud sahwi, coba saya mau tanya pada Kamila. Yo Kamila, ada berapa macam sujud yang tadi kita pelajari? 1 syukur, tilawah. Oke, betul, good. Berarti menyimak tadi ya. Oke, Audrey, apa yang dimaksud dengan sujud syukur? Sujud syukur adalah ketika menerima berita gembira atau mendapatkan sesuatu yang membahagiakan. Oke, boleh, gak apa-apa seperti itu. Oke, berarti paham. Tidak menurut konteks juga gak apa-apa, tapi sudah betul ya, sudah termasuk. Bagaimana cara melakukan sujud sahwi? Oh, sujud sahwi itu gampang, yaitu setelah membaca tasyahud. Siapa yang saya tanya? Oke, mau jawab Ahmad, silakan Ahmad. Jawabannya ya, betul. Sebelum membaca sebelum setelah. Oke, betul. Setelah membaca tasyahud akhir, kemudian langsung sujud. Setelah membaca tasyahud akhir sujud, duduk, sujud lagi seperti biasa, kemudian duduk, salam. Oke, bacaannya gimana? Subhana man la yanamu wa la yas. Oke, betul sekali. Terakhir, coba siapa yang mau jawab ini? Ada berapa ayat-ayat sajadah dalam Al-Quran? Oke, betul sekali ya. Ahmad, Kamila tadi jawab juga. Ada 15 ayat atau 15 tempat ayat-ayat saja di dalam Al-Quran. Sajadah di dalam Al-Quran. Oke, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita sudah belajar banyak tentang sujud tilawah, sujud syukur, sujud sujud sahwi. Maka tugas kalian adalah tadi ya, yang belum hafal maka harus menghafalnya dengan sempurna dan dengan lancar. Terima kasih. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada ditutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.